Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil al-aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas kutayib atau risalah ma la yas'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepantasnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya, atau hal-hal yang wajib diketahui oleh anak-anak kaum muslimin. Dan kita sudah masuk ke bab tentang masalah ibadah, dan kita sudah masuk ke pembahasan tentang mengenalkan anak tentang salat-salat sunnah rawatib. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas dari pertanyaan 1 hingga 20. Yang terakhir adalah tentang bagaimana ya sifat salat yang mudah yang harus atau yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sekarang kita udah masuk di pertanyaan yang ke-20, yaitu apa saja sholat sunnah rawatib ya. Jadi kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita tentang sholat sunnah rawatib ya. Nah, sebagaimana kita tahu ya bahwasanya ya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah ya yang mengiringi sholat fardu atau sholat rawatib itu sendiri. Dikatakan rawatib ya, dari kata rawatib artinya adalah sholat yang dikerjakan secara rutin ya. Jadi ini sholat yang selalu dikerjakan secara rutin ya. Dan berkaitan dengan sholat sunnah rawatib tentunya tidak akan lepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah hukumnya sunnah muakkadah atau hukumnya ya sunnah ghairu muakkadah, yaitu yang ditekankan dan yang tidak begitu ditekankan. Dikatakan ditekankan ini berarti nyaris tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kalau dikatakan ghairu muakkadah, kadang-kadang dikerjakan Nabi, kadang-kadang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Nah, dan salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah yang tentunya banyak memiliki keutamaan ya, sebagaimana yang diterangkan oleh ya salah satu istri dari Rasulullah SAW bernama Ummu Habibah ya, an ummi Habibata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat, dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin tintai asyrah rak'ah ya tintai asyrata rak'atan tatawuan ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah au ila buniya lahu baitun fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim yang melakukan salat sunnah karena Allah ya, jadi ini salatnya salat sunnah, yaitu sebanyak 12 rakaat tatawuan, salat sunnah ya, jadi bukan salat wajib, dan dia lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga, atau akan dibangunkan baginya sebuah istana di surga. Kemudian Ummu Habibah berkata setelah mendengarkan hadis ini ya, fama barihtu ya usallihinna ba'du, maka setelah itu aku tidak pernah lagi meninggalkan salat sunnah tersebut. Nah, dari sini kita bisa sebenarnya ya memotivasi anak-anak kita ya. Karena ada seorang ibu ya yang salihah, yang cerdas. Ya, ini sebagaimana dikisahkan ya, yang saya baca di dalam sebuah laman, ada seorang ibu dengan 3 orang putri ya. Kemudian didatangi oleh seorang kawan ya, apa teman perempuannya, mengunjungi. Lalu kemudian disambut oleh sang tuan rumah, si ibu tadi dengan 3 putrinya. Ya, lalu kemudian ya dimuliakan sebagaimana memuliakan tamu. Gak lama kemudian anaknya yang paling kecil datang. Umi, udah waktunya untuk membangun istana di surga. Ya, kata anaknya yang paling kecil. Kemudian kakak-kakaknya pun juga datang. Lalu kemudian sang ibu tadi minta izin kepada kawannya. Ya, dengan mengatakan, mohon maaf ya kalau
saya meninggalkan Anda bukan bermaksud untuk untuk tidak memuliakan Anda, ya, intinya seperti itu ya. Jadi dia minta izin karena ingin menemani anak-anaknya untuk membangun istana di surga. Si kawannya ini terheran-heran, kemudian dia minta izin ya kepada sang tuan rumah tadi, bolehkah aku ikut? Ya, bolehkah aku mengikuti kalian ya untuk turut eh, membangun rumah di surga? Karena dia penasaran. Oh, silahkan. Akhirnya ya diajak ke tempat wudhu, akhirnya berwudhu, lalu kemudian mereka sholat sunnah ya. Mereka melakukan sholat sunnah. Nah, nah, di sini memang ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Karena sebagian mengatakan ini ya adalah sholat duha. Sebagian mengatakan ini umum adalah termasuk sholat rawatib ya. Intinya sholat selain fardu sebanyak 12 rakaat, maka ganjarannya Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Nah, si tamu ini ketika melihat, oh ternyata sholat sunnah, ya kemudian ya mereka pun sholat ya. Jadi si anak ini udah diajarkan tentang adab sholat ketika sholat, kemudian mereka sholat, dan selesai sholat, kemudian sang ibu tadi mengatakan juga kepada temannya, jadi anak-anakku sudah aku biasakan mereka untuk semangat dalam rangka membangun rumahnya di surga. Karena tidak ada rumah yang paling indah sebagaimana rumah di surga. Tidak ada tempat yang paling indah sebagaimana di surga. Nah, diantaranya dibacakan oleh sang ibu tadi hadis Nabi SAW ini, yaitu Nabi SAW mengatakan, Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin thintai asyrata rak'ah tatawuan ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, tidaklah seorang hamba muslim yang mana dia salat karena Allah setiap harinya 12 rakaat salat sunnah, bukan salat fardu, melainkan Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Ya. Nah, jadi ini ulama memang berbeda pendapat berkaitan dengan hal ini, ya. Apakah ini salat duha, dan Al-Imam An-Nawawi itu mencantumkan hadis ini di dalam bab ya tentang fadilah atau keutamaan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib artinya salat sunnah yang mengiringi salat fardu, ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa melakukan salat sunnah rawatib ya dalam sehari dengan total 12 rakaat, maka dia akan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, akan dibangunkan baginya istana di surga. Dan kemudian yang lebih tepat sebenarnya di dalam riwayat ini adalah memang salat sunnah rawatib. Kenapa? Karena dirincikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang lain, yang dimaksud dengan 12 rakaat ini adalah ya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Nah, memang ada khilaf ya, ada mengatakan 2 rakaat juga sebelum asar, tapi sebagian ulama mengatakan ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Karena yang memang salat sunnah rawatib ini adalah salat sunnah yang memang ada beberapa varian-varian ya di dalam pelaksanaannya dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. Nah, ya kita baca dulu keterangan dari penulis ya, apa saja salat sunnah rawatib. Nah, salat sunnah rawatib adalah sebagai berikut, yaitu 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Di sini tidak disebutkan asar ya. Jadi 2 sebelum fajar, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur ya. Jadi sudah 8 ya. 2 rakaat setelah maghrib, 10, 2 rakaat setelah isya. Ya, jadi tidak disebutkan ya di antara azan dan iqamah. Dan ini memang waktu yang dianjurkan juga untuk salat sunnah ya. Tapi ternyata yang muakkadah sebagaimana riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, sekarang coba kita perhatikan dulu ya masing-masing dari waktu-waktu salat sunnah rawatib ini. Ya, intinya salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi dan melengkapi salat fardu 5 waktu. Ya. Nah, sekarang kita lihat mulai dari waktu fajar dulu, waktu subuh dulu, salat sunnah rawatib subuh. Dan ini termasuk salat sunnah muakkadah. Dan dikatakan muakkadah karena Nabi SAW senantiasa melakukannya dan nyaris tidak pernah meninggalkannya hatta ketika Nabi safar.
ketika Nabi safar, Nabi pun juga melakukan salat sunnah ini. Ya. Nah, di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ya seorang sahabat yang berkunyah Abu Maryam, ya radhiyallahu taala anhu. Di mana beliau menceritakan, ya kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ya, kami dahulu pernah bersama Nabi, membersamai Nabi di dalam suatu perjalanan, di dalam suatu safar. Ya, nah, kemudian kata beliau, ya, fa asrayna lailatan. Kemudian kami pun berjalan di suatu malam. Falamma kana fi wajhi subhi nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanama wa nama an-nasu falam yastayqidu illa bisyams. Ya, ketika menjelang waktu subuh, Rasulullah SAW berhenti dan tidur. Dan orang-orang pun ikut tidur. Beliau tidak bangun kecuali matahari telah terbit. Ya, qad tala'at alaina fa'amara Rasulullah SAW ya al-mu'adzina. Ya. Nah, beliau tidak bangun kecuali matahari sudah terbit ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan muazzin, lalu ia pun mengumandangkan azan, ya. Fa'adzana. Kemudian ya salah seorang sahabat mengumandangkan azan. Ya, thumma shalla raka'ataini qabla al-fajri. Kemudian Nabi SAW salat 2 rakaat sebelum fajar, ya. Thumma amarahu fa aqama fa shalla bin nasi. Kemudian Nabi memerintahkan sang muadzin untuk iqamah, kemudian beliau mengimami orang-orang untuk salat subuh. Ya, afan. Jadi sebenarnya ya ini yang dimaksud matahari terbit ya. Sebenarnya ini adalah waktu fajar sebenarnya. Nah, jadi ketika sudah kelihatan benang-benang merah ya. Artinya sudah masuk waktu subuh, bukan matahari sudah terbit ya. Nah, jadi ketika sudah masuk waktu subuh, maka Nabi bangun dan Nabi SAW ya memerintahkan muadzin untuk azan, kemudian beliau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Nah, jadi ini adalah di antara kebiasaan Nabi meskipun safar. Ya, meskipun beliau sedang safar. Dan ini juga sebagaimana yang diterangkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Ibunda Aisyah ini adalah ya seorang yang mengumpulkan, dikatakan oleh ulama, separuh dari hadis Nabi. Ya, separuh hadis Nabi artinya apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumah. Maka Ibunda Aisyah adalah orang yang paling tahu tentangnya. Ya, dan beliau mengatakan ya, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala rak'atay al-fajri ya kulli yaum ya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Nabi SAW tidak pernah melakukan satupun salat nawafil, salat sunnah yang beliau lakukan secara biasa ya, ta'ahudan ya, artinya continue ya, kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, dan ini adalah suatu hal yang banyak keutamaannya. Bahkan di dalam hadis Aisyah juga radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan ya, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Jadi beliau mengatakan salat sunnah rakaat ya, 2 rakaat sebelum fajar. Ya, artinya salat sunnah sebelum fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Artinya Nabi mengatakan ini adalah salat sunnah yang paling utama, yang paling baik, karena lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Nah, oleh karenanya ya, hendaknya jangan sampai seseorang yang dia tahu tentang keutamaan ini, dia meninggalkan salat sunnah fajar. Ya. Karena salat sunnah yang istimewa, salat sunnah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tahu ya, manusia apabila melihat hal-hal yang mewah, hal-hal yang mahal, dia kepengen. Bahkan manusia ya, ketika dibagi barang gratis saja, itu mereka rela ngantri untuk mendapatkan barang gratisan tersebut. Misalnya ada orang bagi-bagi, taruhlah uang deh, 5.000 rupiah, ngantri mereka rela. Tapi ternyata ketika Allah menjanjikan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya berarti apapun yang paling indah di dunia ini, nggak ada apa-apanya dibandingkan salat sunnah 2 rakaat ini. Ya. Nah, oleh karenanya kita ya mulai dari diri kita praktekkan, kemudian kita contohkan, kita ajak anak-anak kita
tentunya secara bertahap ya, agar mereka membiasakan diri melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Dan biasanya Nabi sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar itu adalah sholat sunnah yang ringan. Artinya Nabi tidak memperpanjang bacaannya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengatakan ya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min salati subhi. Nabi SAW itu biasa melakukan salat sunnah 2 rakaat yang enteng, yang ringan, tidak memanjangkan bacaannya di antara ya azan dan iqamah ya dari salat subuh. Ya, jadi beliau tidak melakukannya secara panjang. Ya, jadi beliau melakukan khafif, ya, ringan, ya. Dan adakah bacaan tertentu ketika apa namanya? Ketika melakukan sholat sunnah fajar, ya, maka apabila kita perhatikan yang datang dari sejumlah riwayat, misalnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bahwasanya ya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nabi SAW ketika sholat sunnah fajar, beliau biasa membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ya. Nah, jadi biasanya membaca surat-surat yang pendek, ya. Nah, jadi beliau tidak membaca surat-surat yang panjang ketika apa namanya membaca salat sunnah rawatib. Ya. Nah, lalu kemudian ya di antara yang dituntunkan oleh Nabi SAW ya, dan ini seringkali ditinggalkan adalah Nabi SAW itu biasanya setelah salat rawatib subuh, salat sunnah rawatib subuh, Nabi SAW itu akan berbaring miring ke kanan, ya. Sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau mengatakan, ya, Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum rak'atil fajr, ya falyattaji ala syaqqihi al-aiman." Apabila salah seorang dari kalian ya selesai mengerjakan salat sunnah 2 rakaat fajar, maka hendaknya kalian berbaring miring di atas bagian tubuh kanannya. Ya. Tapi ternyata ini memang ada khilaf di antara para ulama. Ya, di antaranya sebagian ulama ya mereka berpendapat ini adalah sebagian dari mazhab Syafi'i dan Hambali, ini adalah suatu hal yang disyariatkan atau dianjurkan. Ya, dikatakan sunnah. Ya. Nah, dan ini sebagaimana yang juga diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana kita tahu Ibunda Aisyah adalah manusia yang paling tahu tentang perihal Nabi di dalam rumahnya. Ya, beliau menceritakan ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla sunnatal fajr fa in kuntu apa namanya? Mustayqidha ya haddatsani wa illa ittaja'a ya. Ittaja'a hatta yu'adzina bis shalah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apabila beliau selesai melakukan salat sunnah fajar, ya ketika beliau di rumah, karena salat sunnah fajar, salat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah ya sebenarnya. Jadi Ibunda Aisyah banyak merekam hal ini. Maka apabila aku tidak tidur, kata Ibunda Aisyah, maka beliau mengajak aku bicara, ngobrol. Nah, tapi apabila aku sedang tidak bangun, maka beliau akan berbaring sampai datangnya waktu sholat, ya, sampai iqamah. Ya. Nah, jadi ini pendapat yang mengatakan sunnah. Nah, tapi sebagian yang lain itu ada yang mengatakan wajib. Ini pendapatnya ya zahiri. Pendapatnya Ibnu Hazm. Ya. Dan ini pendapat yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah pendapat yang syadz ya, karena pendapat beliau sendiri yang menyelisih para ulama. Namun ada sebagian lagi ya yang mengatakan ini ternyata suatu hal yang makruh. Ya, dan ini pendapatnya Ibnu Mas'ud, pendapatnya Sayyidina Umar. Ya. Karena mereka berpendapat bahwa ini suatu hal yang tidak pernah mereka saksikan dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini adalah ada sebagian pendapat yang mengatakan apa namanya demikian. Ada juga yang mengatakan ini adalah khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Ya. Nah, lalu kemudian ada juga yang
memperinci. Jadi hendaknya berbaring ya apabila ia misalnya melakukan salat malam, salat tahajud atau qiyamul lail. Ya, kemudian sampai masuk waktu subuh, kemudian dia salat sunnah, kemudian dia dianjurkan untuk istirahat dengan cara berbaring sampai masuk waktu subuh, asalkan jangan ketiduran ya. Nah, lalu eh, kemudian dia melaksanakan sholat fardu subuh. Ya. Nah, yang menarik lagi di antara yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, ini adalah emang ada rinciannya dan beliau merojihkan hal ini, yaitu apabila dia salat qiyamul lail sampai masuk waktu fajar, maka dianjurkan untuk istirahat dengan cara membaringkan tubuhnya di atas bagian tubuh kanan. Ya, di atas sisi kanan tubuhnya. Namun apabila tidak, maka dia boleh duduk dan menunggu. Ya, sebagian ulama mengatakan yang inti adalah bukan masalah berbaringnya, tapi aktivitas memisahkan antara rawatib dengan fardu. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Ya, ya jadi artinya yang penting itu bukan tidurnya, maksudnya bukan berbaringnya, tapi ada aktivitas yang memisahkan rawatib dengan fardu. Namun pendapat ini juga dianggap lemah oleh sebagian ulama yang lainnya. Ya ala kulli hal, ya salat sunnah rawatib subuh adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan, nyaris tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi hatta ketika Nabi sedang safar, ya. Nah, bahkan orang yang sudah terbiasa, ini perlu diperhatikan, orang yang sudah terbiasa melakukan salat sunnah fajar, kemudian suatu ketika dia bangun kesiangan, lalu dia segera salat fardu, ya, atau dia datang ke masjid sudah mendapatkan salat jamaah, lalu kemudian karena dia ketinggalan salat sunnah fajar, maka dia boleh mengqadha'nya. Hal ini sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, ya, man lam yusalli raka'atil fajr fal yusallihuma ba'dama tatlu'us syamsu. Siapa yang belum sempat salat sunnah 2 rakaat fajar, maka hendaknya dia lakukan setelah terbitnya matahari. Artinya setelah salat subuh, matahari terbit, maka dia segera lakukan. Ya, ini sebagian ulama mengatakan jadi boleh diqadha. Ya, nah jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang dianjurkan adalah salat sunnah sebelum fajar, dan tidak ada salat sunnah setelah fajar. Bahkan ini waktu yang terlarang. Salat sunnah ba'da fajar asalnya adalah waktu yang terlarang, karena tidak ada salat setelah itu, ya, kecuali apabila ada hajat, ya, misalnya ada yang meninggal dunia harus salat jenazah misalnya, ya, maka apabila ada hajat-hajat tertentu boleh, tapi kalau nggak ada hajatnya, nggak ada sebabnya, maka tidak diperbolehkan. Ya, jadi salat 2 rakaat sebelum fajar. Kemudian setelah itu adalah salat, ya, rawatib zuhur, ya. Salat rawatib zuhur ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Dan qobliyah ba'diyah ini kedua-duanya sunnah. Ya, dan yang sunnah muakkadah adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ya. Nah, dan ini banyak riwayatnya, di antaranya hadis riwayat Abdullah bin Umar, ya radhiyallahu taala anhuma, ya. Meskipun dengan lafaz yang berbeda-beda. Riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ya, hafidtu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Aku menghafal salat sunnah rawatibnya Nabi 10 rakaat. Nah, ini 10 rakaat, ya. Kalau tadi Ibunda Aisyah 12 rakaat. 10 rakaat. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah raka'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum fajar. Ya. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah fajar. Ya. Afwan. Ya. Ada hal yang perlu saya koreksi, ya. Jadi yang pertama adalah raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha. Salat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, ya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat selepas maghrib, ya, fi baitihi, di rumah Nabi, wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan salat 2 rakaat, ya, selepas isya di rumahnya, wa raka'ataini qabla shalatis subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh, ya, wa kanat sa'atan la yadkhulu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, ya,
Haddatsatni Hafsah annahu kana idza adzana al-muadzinu wa tala'a al-fajru shalla rak'atain. Ya, dan ada waktu ya tidak dapat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma, ya, itu adalah uh, saudarinya Abdullah bin Umar yang juga termasuk ummahatul mukminin, menceritakan kepada Abdullah bin Umar bahwa apabila muadzin telah azan, ya, dan sudah terbit waktu fajar, maka beliau sholat dua rakaat. Nah, lalu kemudian riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ya, kalau tadi kan sholat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Kalau riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ya, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'a qabla zuhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Jadi sebelum zuhur. Ya. Nah, jadi juga sebagaimana riwayat dari, ya, Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang salat sunnah Nabi. Maka di antara jawaban Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an thumma yakhruju fayusalli bin nasi thumma yadkhulu fayusalli rak'atain. Nabi SAW dahulu biasanya beliau salat sunnah di rumahku, yaitu di rumahnya Aisyah, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian beliau keluar dan salat mengimami manusia, kemudian beliau kembali lagi dan salat 2 rakaat. Ya, jadi ternyata salat sunnah lebih utama dilakukan di rumah. Ya. Lalu apa keutamaannya salat rawatib, ya, terutama 4 rakaat sebelum zuhur? Ya, di dalam riwayat, ya, dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri, ya, wa arba'in ba'daha, ya, harramahullahu 'ala nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah haramkan dari neraka. Nah, sebagian makanya ulama mengatakan salat sunnah setelah zuhur itu 4 rakaat juga. Tadi disebutkan 4-2, ya. Ada riwayat lain mengatakan 4-4, ya. Nah, namun, ya, apa namanya? Yang rajih menurut para ulama yang muakkad adalah 4-2, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Ya, tapi Nabi kadang-kadang melakukan, ya, 4-4. Nah, jadi ini diantara keutamanya adalah tadi, ya, apa? Jadi apa namanya? Harramahullahu 'ala nar. Allah akan mengharamkan baginya neraka. Ya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara melakukan 4 rakaat salat sebelum zuhur? Di sini ada khilaf di antara para ulama, ya. Karena datang 2 riwayat. Riwayat yang pertama adalah Nabi SAW secara umum mengatakan, ya, salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan siang, artinya salat sunnahnya dilakukan masna masna, 2 rakaat. Itu asalnya. Namun, ada riwayat di mana Nabi SAW melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, itu dalam satu salam. Ya, dalam satu salam. 2 tasyahud, 1 salam. Sama seperti salat zuhur. Ya. Sebagaimana riwayat dari sahabat Abu Ayyub, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, arba'u qabla dhuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum zuhur, ya, yang tidak ada padanya salam, maka dibukakan pintu-pintu langit baginya. Ya. Nah, jadi sebagian ulama berpendapat bahwa melakukan salat sunnah 4 rakaat itu dilakukan, ya, langsung seperti salat zuhur. 1 salam, 4 rakaat langsung 1 salam dan 2 tasyahud. Ya. 2 tasyahud, sama seperti salat zuhur atau salat asar, 4 rakaat. Nah, jadi ini adalah salat sunnah rawatib. Lalu bagaimana dengan salat rawatib asar, ya? Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan salat sunnah rawatib asar itu ternyata tidak ada dalilnya yang kuat. Ya, makanya ulama mengatakan ini ghairu muakkadah. Ya. Ghairu muakkadah. Ya. Untuk salat asar. Tapi ternyata memang ada riwayat-riwayat yang
yang lain yang para ulama menyebutkan tetap melakukan sholat yang mengiringi, karena ini kan rawatib, seharusnya mengiringi sholat maktubah, ya. Dan ini sholat yang seharusnya dikerjakan, mengiringi sholat fardu sebagai pelengkap dan penambal, ya maka para ulama tetap menganjurkan untuk melakukan sholat ya sunnah rawatib. Nah, di antaranya adalah sholat sunnah rawatib sebelum asar 4 rakaat. Ya, ini ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, meskipun ulama mengeluarkan dari muakkadah yang ditekankan. Ya, tapi siapa yang mengerjakan, insya Allah dia juga memperoleh fadilah. Karena Nabi mendoakan ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW pernah mengatakan apa namanya? Rahimahullahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Sama seperti zuhur melakukan 4 rakaat. Boleh dilakukan masna-masna dua-dua atau boleh dilakukan dalam satu salam ya. Itu diantara yang dikerjakan ya. Nah, jadi dari sini ya memang ada riwayat melakukan sholat sunnah rawatib apa namanya sebelum asar. Karena di antara azan dan iqamah dikatakan para ulama kaidahnya ada sholat sunnahnya. Lalu kemudian sholat sunnah rawatib maghrib. Nah, ini juga muakkadah. Karena tadi dijelaskan di dalam riwayat ya hadisnya Ummu Habibah, hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yaitu sholat sunnah rawatib maghrib, yaitu ba'dal maghrib, selepas maghrib. Adapun sebelum maghrib ya maka itu juga suatu hal yang ada tuntunannya tapi tidak muakkadah. Ya. Jadi tidak muakkadah. Dan Nabi biasa melakukan sholat ini di rumah beliau. Ya, di rumah beliau. Nah, ketika beliau pulang ya selepas sholat maghrib. Di antara dalilnya adalah dalil hadis dari sahabat yang bernama Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bahwasanya ya ata Rasulullah SAW Bani Abdul Ashhal. Nabi SAW pernah datang mengunjungi Bani Abdul Ashhal. Fasalla bihim al-maghrib. Lalu beliau salat maghrib bersama mereka. Nabi jadi imam. Ya. Falamma salam, setelah Nabi sudah selesai salam, maka qala irka'u hataini rakataini fi buyutikum. Ya, hendaknya kalian salat 2 rakaat di rumah-rumah kalian. Artinya dianjurkan untuk melakukan salat sunnah ba'dal maghrib di rumah. Ya. Dilakukan di rumah. Nah. Lalu kemudian bacaannya sebenarnya asalnya bebas, tapi ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu bahwasanya ya beliau mengatakan ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'da al-maghribi wa fi rak'ataini qabla salati al-fajr ya biqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Sebagaimana tadi yang disebutkan, ya saya tidak dapat menghitung apa yang telah saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ketika Nabi SAW membaca di 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum fajar, yaitu dengan bacaan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ya. Itu salat sunnah maghrib. Jadi yang muakkadah adalah ba'dal maghrib 2 rakaat. Tapi boleh melakukan di antara azan dan iqamah melakukan salat rawatib ya qabla maghrib. Kemudian salat sunnah rawatib isya ini juga muakkadah, yaitu ba'dal isya ya. Dan dianjurkan dilakukan di rumah dan boleh diiringi dengan 2 rakaat sebelumnya di rumah ataupun di masjid. Kalau di masjid dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, dan sebagian ulama mengatakan sholat ya sunnah 2 rakaat kita dengan niat apapun itu sudah termasuk tahiyatul masjid ya. Karena ini adalah sholat untuk memuliakan masjid, tidak duduk sebelum kita ya melakukan sholat ya. Nah, dan yang muakkadah adalah dilakukan selepas sholat isya. Ya sebagaimana hadis tadi Abdullah bin Umar ya radhiyallahu taala anhuma, dan juga hadis ya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Syaqiq yang bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya an tatawwu'ihi. Aku pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha
tentang tatawwu, salat sunnahnya Nabi SAW. Faqalat kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an thumma yakhruju fayusalli bin nasi thumma yadkhulu fayusalli rakataini. Beliau biasa ya dahulu salat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat, kemudian keluar untuk mengimami manusia, kemudian beliau balik lagi salat sunnah 2 rakaat di rumahnya beliau. Ya, wa kana yusalli bin nasil maghrib thumma yadkhulu fayusalli rakataini. Dan Nabi juga biasanya dulu mengimami manusia salat maghrib, kemudian pulang ke rumah salat sunnah 2 rakaat. Ya. Kemudian juga wa yusalli bin nasi al-isya wa yadkhulu baiti fa yusalli rakaatain. Kemudian beliau juga mengimami manusia salat isya dan kemudian beliau pulang ke rumah lalu salat sunnah 2 rakaat. Ya, jadi 2 rakaat ba'dal maghrib dan 2 rakaat ba'dal isya. Maka ini adalah salat sunnah ya rawatib, ya. Jadi salat sunnah rawatib yang muakkadah adalah 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya. Nah, lalu kemudian ya kita lanjutkan ke pertanyaan 21 ya. Baru kemudian setelah itu kita buka tanya jawab. Jika ada pertanyaan, insya Allah akan kita jawab ya. Kalau tidak bisa dijawab harap dimaklumi. Karena nanti di pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang zakat. Itu apa maksud khusyuk di dalam salat? Maka khusyuk maksudnya adalah anggota tubuh yang diam dan tenang menghadirkan hati di dalam salat. Karena sejatinya ya pemirsa Rasya TV yang dimuliakan Allah, substansi dari salat itu ada pada 2 hal sebenarnya. Tumaknina dan khusyuk. Tumaknina adalah rukun salat, yaitu ketenangan atau diamnya anggota tubuh. Jadi anggota tubuh tidak boleh banyak bergerak. Kalau banyak bergerak, gerakan-gerakan yang tidak ada kaitannya dengan salat dapat membatalkan salat. Makanya dikatakan termasuk rukun salat. Adapun khusyuk adalah hadirnya hati, hadirnya fokus dan konsentrasi. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ini termasuk kesempurnaan dari salat. Siapa yang semakin khusyuk salatnya, maka akan semakin baik salatnya, semakin sempurna salatnya, semakin bagus hubungannya dengan Allah, dan Allah akan semakin memperbagus hubungannya dengan selain Allah, dengan saudaranya, dengan orang tuanya, dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan temannya, atau yang lainnya. Ya. Karena as-shalah ya hakikatnya adalah as-sila bainahu wa baina rabbih. Adalah membangun koneksi antara dirinya dengan Rabb-nya. Nah, di sini ada hal yang menarik ya, yakni ketika kita bicara tentang substansi salat, yaitu khusyuk dan tumakninah, ya, di mana Nabi SAW sendiri mengatakan muru auladakum bisolati wa hum abna'us sab'is sinin. Perintahkanlah anakmu untuk salat ketika mereka sudah usia 7 tahun. Usia 7 tahun adalah usia yang disebutkan oleh Nabi secara spesifik karena seharusnya di usia 7 tahun inilah anak-anak sudah mencapai fase mumayyiz. Fase mumayyiz adalah fase di mana kemampuan pemahamannya, kognisinya, daya nalarnya sudah lebih mumpuni. Dan mereka sudah lebih ready untuk belajar, lebih ready untuk semakin didisiplinkan dan diasah kemampuan belajarnya. Skillnya semakin diasah. Ya. Nah, oleh karenanya, di sini mengandung pelajaran, kenapa Nabi menyebutkan secara spesifik usia 7 tahun, sampai-sampai ada sebagian ulama-ulama dari para fuqaha kita, ya dari berbagai madhab, sampai beristimbat bahwa salatnya anak yang belum mumayyiz atau belum 7 tahun belum sah. Tapi baiknya Allah meskipun belum sah, Allah tetap ganjar dengan pahala berlimpah. Tapi ketika mereka tinggalkan, maka mereka tidak berdosa. Karena mereka masih baro'ah, ya masih terlepas dari taklif, dari beban syariat. Tapi kalau mereka melakukan, Masya Allah, mereka mendapatkan pahala. Dan mereka belum terikat dengan rukun-rukun, dengan syarat-syarat. Artinya ketika ada anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun sholat tanpa wudhu, sholatnya pakai celana pendek, sholatnya masih berantakan, maka itu suatu hal yang tidak masalah. Karena mereka sudah belajar melakukan sholat. Ya, meskipun mereka masih belum memenuhi rukun-rukun dan belum memenuhi syarat. Makanya sholat mereka sebenarnya belum sah. Tapi Allah Maha Baik. Allah ganjar anak itu dengan pahala dan orang tuanya juga dengan pahala. Ya, bi'idhnillahi ta'ala. Kemudian yang menarik lagi adalah ketika Nabi menyebutkan usia 7 tahun, karena di bawah 7 tahun adalah usia di mana anak-anak itu mereka sedang dalam fase bertumbuh dan berkembang terutama dari aspek fisiknya, ya aspek motoriknya, ototnya, sarafnya, sendinya itu sedang berkembang. Nah, ketika saraf otot, tulang, sendi ini sedang berkembang, maka mereka butuh untuk distimulasi. Dan stimulasinya mereka adalah mereka banyak bergerak. Makanya karakter mereka, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita dan para ahli, adalah banyak bergerak, sulit untuk diam, aktif ya.
Kathratul haroka, banyak bergerak, ada istiqrar, sulit untuk diam. Itu adalah karakter mereka. Ya, karenanya ketika mereka di usia sebelum 7 tahun banyak bergerak, itu adalah proses mereka untuk melangkah menuju ke kesempurnaannya atau optimalnya. Karena apabila terstimulasi dengan baik, dengan gerakan, maka pertumbuhan ototnya, sarafnya, sendinya, tulangnya juga akan baik. Maka ketika pertumbuhan itu baik, akan menyebabkan mereka bisa lebih tenang. Tapi kalau belum terstimulasi dengan baik, ya ototnya, sarafnya, sendinya, tulangnya tidak terstimulasi dengan baik. Misalnya anak-anak itu dilarang banyak gerak, bahkan dikasih gadget, mereka mager, malas gerak. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka ya bermalas-malasan, tidak banyak bergerak, akhirnya tidak terstimulasi dengan baik sehingga akhirnya mereka ya di usia berikutnya masih banyak bergerak, tidak fokus. Karena ketika anak itu terstimulasi anggota tubuhnya dengan baik, itu juga akan menyebabkan perkembangan ototnya, sarafnya juga baik, maka itu akan mempengaruhi kemampuan fokusnya, kemampuan konsentrasi. Sehingga ketika mereka udah disuruh untuk sholat, mereka sudah ready, mereka sudah siap. Karena mereka sudah terstimulasi dengan baik, sehingga mereka bisa tumak ninah dan mereka bisa khusyuk. Sementara apabila mereka belum terstimulasi dengan baik, maka biasanya mereka akan sulit untuk khusyuk dan mereka banyak bergerak-gerak. Makanya anak-anak kecil ketika sholat, lumrah ketika mereka bergerak maju mundur, kanan kiri, goyang kaki, tolah-toleh, bahkan sambil ngobrol. Ya itu suatu hal yang sering kali mereka lakukan. Tapi tentunya ini suatu hal yang tidak boleh kita biarkan apabila mereka terus lakukan sampai di usia 7 tahun. Artinya di usia 7 tahun mereka harus sudah bisa khusyuk dan tumak ninah, belajar khusyuk dan tumak ninah. Itu tugas kita memprepare mereka agar mereka bisa beribadah salatnya memenuhi rukunnya dan kesempurnaannya. Karena dengan mereka melakukan ini, salatnya sah dan salatnya sempurna, maka diharapkan ya salat itu akan tahsya ya tanha maksud saya ya anil fasya wal munkar, akan mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan kemungkaran. Ya, akhirnya mereka akan memiliki karakter yang baik. Nah, oleh karenanya untuk mengajarkan ini maka harus berproses ya mulai dari semenjak mereka masih usia dini ya. Di antaranya ternyata ketika kita bermain dengan mereka dan ini usia bermain di bawah 7 tahun, kita menstimulasi motorik mereka, sensorik mereka, maka ini juga akan bisa mempengaruhi ya faktor ibadah mereka. Dan tentunya apabila kita melakukan ini dengan memahami hal ini dan kita niatkan ingin mempersiapkan mereka untuk menjadi ya hamba Allah siap untuk sholat, maka insya Allah kebersamaan kita dengan anak-anak kita juga bisa mendulang pahala. Nah, ya barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan, Ustadz, di masjid dekat rumah melarang anak-anak untuk dibawa ke masjid, sedangkan kami ingin membiasakan anak kami untuk sholat ke masjid. Apakah sebaiknya yang kami lakukan, Ustadz? Nah, tidak seharusnya anak-anak dilarang ke masjid. Nah, oleh karenanya apabila orang tua membawa ke masjid, maka harus berusaha untuk mengajarkan adab. Anak 3 tahun memang sulit ya untuk diajarkan bisa tenang di masjid. Ya, umumnya demikian. Karenanya apabila Anda ingin membiasakan anak ke masjid, ya, maka ajaklah ke masjid pertama di luar waktu sholat, agar tidak mengganggu. Jadi ketika mereka di sana bermain, berlari-lari, maka tidak akan mengganggu. Dan biarkan mereka merasa senang dulu, fun. Kemudian ajarkan tentang adab-adab di masjid, di rumah Allah. Ya, ini adalah rumah Allah, artinya rumah istimewa milik Allah, bukan rumah tempat tinggal Allah. Karena kadang-kadang ada anak ya yang dengan ya tentunya daya nalarnya yang belum mumpuni, ketika dikatakan rumah Allah, maka ketika datang ke masjid dia nanya ke orang tuanya, Umi, Abi, kok nggak ada Allahnya gitu. Jadi dipikir rumah tempat tinggalnya Allah. Padahal maksudnya rumah Allah, Baitullah adalah rumah milik Allah. Artinya itu adalah milik Allah yang memang ya dibangun untuk kita bisa beribadah, sujud kepada Allah. Makanya masjid adalah tempat kita sujud. Dan kita ajarkan ini adalah tempat yang istimewa. Tempat yang mana tempat ini adalah ya tidak boleh dimiliki oleh seseorang kecuali ini adalah memang diserahkan sebagai milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus wakaf. Ya, tanah wakaf. Jadi masjid nggak boleh perjualbelikan sebenarnya. Karena ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang memang digunakan untuk orang-orang beribadah, sujud kepada Allah, salat kepada Allah. Ya, kemudian ajarkan adab-adabnya di masjid, ya, adab masuk masjid, kemudian keutamaan masjid, sholat di masjid, ya, pelan-pelan. Nah, sehingga ketika dia sudah mulai belajar, udah bisa lebih lebih tenang belajarnya, baru silakan diajak ke masjid. Karenanya jangan tergesa-gesa. Ya, pingin membiasakan anak ke masjid, tapi yang terjadi adalah ketika di masjid, orang tua sholat, anak malah membuat orang tua menjadi nggak konsen, karena lari ke sana, lari ke sini. Bukan cuma orang tua yang jadi nggak konsen sholatnya,
orang lain juga. Apalagi kalau mengganggu, ini anaknya siapa ini? Akhirnya alih-alih kita mengajarkan adab, yang ada adalah jamaah malah kesel, ya. Ya, apalagi yang masih belum ngerti, ya kesel sama anaknya, bisa jadi anaknya dimarahin atau bahkan sampai dipukulin ya, atau setidaknya mereka akan merasa ada sesuatu di dalam hatinya dengan orang tuanya. Ini siapa sih, anaknya siapa nih? Kok ganggu? Tapi kok nggak diarahkan, nggak dikasih tahu gitu ya. Sehingga ini dikhawatirkan malah bisa menyebabkan adanya fitnah, adanya konflik dan yang semisalnya yang harus kita hindarkan. Nah, karena itu makanya silakan ajak ke masjid, tapi ajarkan secara bertahap. Bawa dulu ke masjid di waktu-waktu yang tidak mengganggu. Anda ajak ke majelis kajian juga apabila dia mengganggu, maka kita ajak dulu dia keluar. Karena mereka belum mampu untuk fokus, konsen, diem lama seperti orang gede ya. Bisa dengar. Nanti mereka akan cepat bosan. Ketika bosan mereka akan melakukan hal-hal yang bisa mengganggu yang lainnya. Makanya kita harus bijak di dalam hal ini. Ya artinya jangan sampai ya kita jatuh kepada sikap egois. Egois artinya kita ingin anak kita belajar tentang masalah ibadahnya, tapi ternyata sampai mengganggu ibadahnya orang lain. Ya, dan ini tentunya suatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, ya wallahu taala alam shawab ya. Dan ini belum ada pertanyaan lain lagi ya. Kalau nggak ada pertanyaan lain lagi, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya insya Allah nanti kita lanjutkan di bab berikutnya, bab tentang zakat di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, yang dapat menjadikan kita orang tua teladan, dan Allah memberikan taufiknya hingga kita menjadi orang tua yang saleh, dan Allah memampukan kita untuk membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang menegakkan salat karena Allah, anak-anak yang akan melanjutkan estafet Islam dan estafet dakwah Islamiyah, dan yang akan melanjutkan perjuangan Islam hingga Islam mencapai izzahnya. Barakallahu fikum jami'an, aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.